Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin mahasiswa, bisa didengar suara saya? Sama. Waalaikumsalam juga, Pak. Ya, bisa kita mulai saja ya. Ya, jadi di pertemuan ke-14 ini kita akan membahas mengenai pemasaran global ya. Dan saya singgung sedikit mengenai pemasaran internasional. Jadi nanti yang kalian mengambil konsentrasi di pemasaran di semester 7 akan mendapatkan mata kuliah pemasaran internasional. Namun di sini saya akan membahas mengenai lebih besarnya ke pemasaran global ya. Jadi sebenarnya ada perbedaan pemasaran global dan pemasaran internasional. Oke, jadi seperti yang kita ketahui pemasaran atau marketing adalah sebuah proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, pemberian harga, promosi, dan distribusi bisa baik ide, barang, dan jasa yang dapat menciptakan pertukaran atau penjualan yang memuaskan tujuan individu dan organisasi. Harusnya teman kalian dulu. Sedangkan pemasaran internasional adalah perpanjangan dari aktivitas tersebut dengan melintasi batas negara. Jadi kalau kita selama ini membahas mengenai pemasaran sifatnya lebih ke domestik ya. Jadi kalau pemasaran internasional itu pemasaran yang melintasi batas-batas negara, jadi satu negara ke negara lain. Jadi agar sebuah perusahaan ini dapat melakukan pemasaran yang baik, maka diperlukan manajemen pemasaran internasional yang baik juga. Manajemen pemasaran internasional merupakan sebuah area fungsional yang terintegrasi ya, antara manajemen sumber daya manusia, keuangan, akuntansi, dan manajemen operasionalnya. Jadi maksudnya di sini keempat elemen tersebut saling mempengaruhi satu sama lain, saling mendukung. Ya. Jadi menjalankan strategi pemasaran, tiap perusahaan dapat memilih mana yang paling sesuai bagi produk dan sasaran pasarnya atau targetnya. Cara ini sering disebut sebagai international business strategy. Mohon maaf, ada gangguan sedikit untuk sinyalnya. Jadi saya lanjut. Dalam menjalankan strategi pemasaran, tiap perusahaan dapat memilih mana yang paling sesuai bagi produk dan sasaran pasarnya. Cara ini sering disebut sebagai international business strategy yang menekankan pada cost leadership. Jadi sebuah perusahaan juga mengadopsi sistem lain, bisa juga mengadopsi sistem lain yang disebut dengan fokus strategi. Pada strategi ini, seorang manajer pemasaran akan fokus pada suatu segmen pasar tertentu atau wilayah tertentu. Jadi misalnya saja produsen jam tangan Swatch ya, memfokuskan pasarnya pada kalangan remaja sehingga kemudian pasarnya juga sangat anak-anak muda ya. Jadi perbedaan strategi pemasaran ini merupakan preferensi masing-masing perusahaan disesuaikan dengan pangsa pasar masing-masing produknya. Oke, untuk materi ini kita akan membahas mengenai pengertian dari pemasaran global, cara masuk dalam pasar global, isu-isu dalam pemasaran global, konsep dari pemasaran global, kemudian segmentasi dalam pasar global, serta perusahaan dalam mengelola kegiatan internasional. Jadi untuk pengertian pasar global ini adalah suatu kegiatan pemasaran oleh perusahaan global yang punya bisnis global maupun produk global yang sama atau standar di berbagai negara. Contohnya apa? Coca-Cola, Starbucks. Ya. Sedangkan pengertian dari pemasaran internasional adalah pemasaran yang kegiatan operasionalnya melewati batas-batas lebih dari satu negara. Jadi kalau pemasaran global ini pemasaran oleh kegiatan pemasaran oleh perusahaan, ya perusahaan yang ada di berbagai negara. Jadi perusahaannya ada di beberapa negara, perusahaan global yang mempunyai bisnis global maupun produk global juga. Jadi contohnya kalau pemasaran global ini seperti Coca-Cola, Starbucks.
Sedangkan pemasaran internasional pengertiannya adalah pemasaran yang kegiatan operasional melewati batas-batas lebih dari satu negara. Jadi konsep pemasaran global adalah strategi pemasaran yang digunakan oleh perusahaan untuk memasarkan produk dan jasa mereka di pasar global. Konsep ini melibatkan pengembangan strategi pemasaran yang teroriginasi dan terintegrasi secara global, yang mengakui perbedaan budaya, bahasa, regulasi, dan kebiasaan konsumen di berbagai pasar global. Jadi kalau kita masuk ke pasar internasional atau pasar global itu sudah banyak perbedaan ya dengan pasar domestik. Kalau pasar domestik cuma satu negara saja biasanya. Tapi kalau pasar internasional atau global ini lebih dari satu negara melewati batas negara. Jadi ada perbedaan budaya, aturan-aturannya, perbedaan politik, kebiasaan konsumen di suatu negara dan negara lain. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Jadi pemasaran global ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang pasar global dan perbedaan budaya, bahasa, regulasi, dan kebudayaan konsumen di berbagai negara. Dengan memperhatikan semua elemen kunci ini, perusahaan dapat mengembangkan strategi pemasaran global yang efektif untuk memenangkan pasar global. Jadi pemasaran global adalah proses memfokuskan sumber daya, bisa manusia, uang, aset atau fisik, dan tujuan dari organisasi untuk memperoleh kesempatan dan menanggapi ancaman pasar global. Pemasaran global ini didasarkan pada orientasi geosentris dan berfokus pada pemanfaatan aset, kemudian pengalaman dan produk perusahaan secara global, serta pada melakukan adaptasi terhadap apa yang benar-benar unik dan berbeda dengan setiap negara. Jadi konsep ini mengakui budaya secara universal, kemudian perbedaan pasar yang unik, ya. Keputusan untuk masuk pasar di luar negeri ini tergantung pada sumber daya perusahaan serta sifat peluang dan ancaman yang dihadapi. Misalnya Coke dan IBM berkecimpung di lebih dari 100 negara karena mereka telah memulai ekspansi internasionalnya lebih dari 50 tahun yang lalu. Dan juga memiliki sumber daya untuk berkembang yang bisa dimanfaatkan bila ada peluang. Jadi saat sebuah produk dipasarkan secara internasional, maka produk itu akan bersinggungan dengan bermacam-macam budaya tadi. Karakteristik masyarakat lokal, kemudian juga jadi ada biasanya terdapat pertanyaan, haruskah latar belakang itu menjadikan produk harus disesuaikan atau distandarisasi secara internasional? Jadi apakah produk yang kita jual ke negara-negara lain ini sifatnya standar atau harus kita sesuaikan dengan eh, pasar di masing-masing negara. Jadi kalau kita sudah membahas mengenai segmentasi dan targeting, nah ini kita akan produk kita yang kita pasarkan ini apakah harus kita sesuaikan sesuai dengan masing-masing segmen atau semua segmen ini kita samakan produknya. Ya. Jadi terdapat 3 pendekatan di sini. Ada yang sifatnya etnosentrisme, kemudian polisentrisme dan geosentrik. Jadi untuk etnosentrisme di sini produk dapat dipasarkan dengan bentuk yang sama di seluruh negara. Maksudnya pendekatan ini percaya bahwa suatu barang yang laku di negara asalnya akan laku juga dijual di negara lain. Itu pendekatan etnosentrisme. Kemudian ada pendekatan polisentrisme di sini menekankan pada penyesuaian antara suatu produk dengan tempat produk itu dipasarkan. Jadi mungkin produk di negara asalnya mungkin harus disesuaikan untuk dijual di di negara lain ya atau negara satu dengan negara lain. Kemudian ada pendekatan geosentrik sih menekankan pada standarisasi produk dan strategi pemasaran sehingga sama di seluruh negara. Jadi kalau kita kembali lagi di sini, pemasaran global disarankan pada orientasi geosentris tadi, dan berfokus pada pemanfaatan aset, pengalaman, dan produk perusahaan secara global, serta pada melakukan adaptasi terhadap apa yang benar-benar unik dan berbeda dalam satu negara. Kemudian bagaimana cara masuk ke dalam pasar global dengan komunikasi transportasi dan aliran keuangan yang lebih cepat.
dunia akan semakin mengecil dan cepat tentunya. Produk dan jasa yang dikembangkan dalam suatu negara mendapatkan penerimaan antusias di negara lain. Semakin banyak negara yang menjadi multi budaya, kebutuhan perusahaan harus dapat melintasi batasan di dalam negara dan di luar negara mereka. Kemudian untuk memutuskan untuk investasi di ke luar negeri, ini ada beberapa hal saat kita memutuskan atau perusahaan memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri. Jadi sebagian besar perusahaan lebih suka tetap beroperasi di dalam negeri biasanya. Jika pasar domestik mereka cukup besar, manajer tidak perlu mempelajari bahasa dan hukum negara lain yang berhubungan dengan gejolak mata uang, menghadapi ketidakpastian politik dan hukum, atau merancang kembali produk mereka untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan yang berbeda. Di sini bisnis akan lebih mudah dan lebih aman. Akan tetapi ada beberapa faktor yang menarik. Jadi saya lanjut ya, ada masalah jaringan. Jadi ada beberapa faktor yang biasanya perusahaan lebih suka tetap beroperasi di dalam negeri ya, dalam pasar domestiknya. Tapi ada beberapa faktor yang menarik perusahaan ke arena internasional. Ini ada beberapa faktor, yaitu antara lain ada beberapa pasar internasional memberikan peluang ya laba yang lebih tinggi dibandingkan dengan pasar domestik. Ini jadi faktor pertama yang menyebabkan perusahaan tertarik untuk masuk ke arena internasional atau ke pasar-pasar internasional. Ini pertama tadi ada faktor beberapa pasar internasional memberikan peluang laba yang lebih tinggi dibandingkan pasar domestik. Kemudian faktor yang kedua, perusahaan membutuhkan basis pelanggan yang lebih besar untuk mencapai skala keharmonisan. Yang ketiga, perusahaan ingin mengurangi ketergantungan pada suatu pasar. Yang keempat, perusahaan memutuskan untuk menghadapi pesaing global di pasar domestik mereka. Jadi itu beberapa. Kemudian yang kelima di sini ada pelanggan bepergian ke luar negeri dan membutuhkan layanan internasional. Jadi ini beberapa faktor yang menyebabkan perusahaan masuk ke arena internasional, pasar internasional. Jadi sebelum mengambil keputusan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus menyadari dan mempertimbangkan dulu beberapa aspek risiko. Yang pertama, isi perusahaan mungkin tidak memahami preferensi asing dan bisa gagal di sini menawarkan produk atraktif dan yang kompetitif. Kemudian risiko kedua, perusahaan mungkin tidak mengerti mengenai regulasi asing dan mengalami biaya yang tidak diharapkan. Kemudian risiko yang ketiga, saat memasuki pasar internasional, perusahaan mungkin kekurangan manajer dengan pengalaman internasionalnya. Menurut kalian itu kalian sebagai calon-calon marketer yang handal, terutama nanti yang masuk ngambil konsentrasi pemasaran, harus paham untuk pemasaran internasionalnya ini. Ya. Apabila perusahaan kalian atau kalian punya bisnis ingin masuk ke arena internasional. Kemudian risiko ketiga, negara asing dapat mengubah hukum komersialnya, mendevaluasi mata uangnya, atau mengalami revolusi politik dan menyita properti asing. Jadi bisa saja properti perusahaan kita yang di luar negeri bisa diambil oleh negara tersebut. Beberapa hal tadi ya, suhu politik, revolusi politik dan sebagainya. Proses masuk ke pasar internasional ini biasanya ada beberapa tahap ya. Jadi yang pertama mungkin saja perusahaan tidak ada kegiatan ekspor reguler. Jadi biasanya perusahaan di sini menjual barangnya kemungkinan ada pesanan aja, mungkin ada orang luar negeri ya, datang ke Indonesia kemudian memesan barang. Nah itu mungkin awal-awalnya seperti itu. Kemudian yang kedua, proses yang kedua ekspor melalui perwakilan independen melalui agen. Jadi perusahaan mengekspor barang melalui perwakilan khusus misalnya. Jadi dia tidak melakukan proses langsung ya. Jadi melalui agen. Kemudian yang ketiga, mungkin perusahaan yang ketiga di sini prosesnya mendirikan satu atau lebih anak perusahaan penjualan. Jadi misalnya di Indonesia perusahaan ingin menjual masuk di arena internasional, misalnya di Eropa, mendirikan anak perusahaannya misalnya di Belanda dan sebagainya. Kemudian yang ketiga prosesnya mendirikan fasilitas produksi di luar negeri, misalnya di Vietnam. Ya, kita mendirikan perusahaan di Indonesia, di sana mendirikan misalnya pabrik semen dan sebagainya. Nah, itu beberapa proses masuk ke pasar internasional.
Jadi di sini kebanyakan perusahaan bekerja sama dengan agen independen dan memasuki negara tetangga atau negara yang serupa. Kemudian perusahaan membentuk departemen ekspor untuk mengelola departemen agennya. Kemudian perusahaan mengganti agen dengan anak perusahaan penjualannya sendiri di pasar ekspor yang lebih besar. Hal ini meningkatkan investasi dan risiko dan juga laba potensial. Itu beberapa proses masuk ke pasar internasionalnya. Kemudian yang kedua, memutuskan pasar mana yang akan dimasuki. Ya, jadi kalau tadi yang pertama saat memasuki pasar nasional, hal-hal apa saja yang harus diperhatikan, risiko-risikonya dan sebagainya. Sekarang kita memilih harus kita target ya pasar mana yang akan kita masuki. Jadi tidak bisa sembarang. Jadi sebetulnya konsep ini sama dengan konsep pemasaran domestik ya. Jadi segmentasi, targeting, kemudian positioning ya. Jadi kedua di sini langkahnya perusahaan harus memilih pasar mana yang akan dimasuki. Saat memutuskan untuk berekspansi ke luar negeri, perusahaan harus mendefinisikan tujuannya dulu dan kebijakan pemasarannya. Kemudian berapa perbandingan penjualan internasional dengan total penjualan yang mereka cari. Sebagian besar perusahaan mulai dari perusahaan kecil dulu. Ketika berinvestasi ke luar negeri, beberapa perusahaan berusaha untuk tetap menjadi perusahaan kecil, sedangkan perusahaan lain mempunyai rencana yang lebih besar. Jadi ada beberapa perusahaan fokusnya tetap di apa namanya perusahaan kecil ya. Ada juga yang ingin lebih berkembang menjadi perusahaan besar. Jadi hal-hal yang saat memilih pasar, yang pertama kita perusahaan harus mengetahui berapa banyak pasar yang akan dimasuki. Jadi perusahaan harus memutuskan berapa banyak negara yang akan dimasuki dan berapa cepat mereka berekspansi. Semakin banyak perusahaan, terutama perusahaan yang intensif teknologi, dilahirkan global dan memasarkan ke seluruh dunia sejak awal. Jadi pertama ini kita harus menentukan dulu perusahaan saat masuk ke perusahaan internasional berapa banyak pasar yang akan dimasuki. Jadi perusahaan harus memutuskan berapa banyak negara yang akan dimasuki dan berapa cepat mereka berekspansinya. Perusahaan harus memutuskan negara-negara yang akan dipertimbangkan. Daya tariknya dipengaruhi oleh produk dan berdasarkan iklim geografis, penghasilan, dan populasi serta politik. Nah, ini adalah beberapa hal yang menjadi perhatian bagi marketer ya. Daya tarik dipengaruhi oleh produk berdasarkan iklim geografis, penghasilan, populasi, serta politik, suhu politik di negara yang akan dituju. Ini ada apa namanya perbandingan ya, perbedaan antara pasar negara maju dengan pasar negara berkembang. Jadi salah satu perbedaan paling menonjol dalam pemasaran global yang harus kita ketahui adalah perbedaan antara pasar negara maju dan pasar negara berkembang atau pasar yang belum matang ya, seperti Brasil, India, Cina, Afrika Selatan. Jadi kebutuhan dunia baru atau negara berkembang ini yang belum terpenuhi merepresentasikan pasar potensial yang besar bagi produk makanan, pakaian, tempat berlindung, elektronik, konsumen, peralatan rumah tangga, dan banyak barang lainnya, produk-produk lainnya. Jadi di sini keberhasilan perusahaan memasuki pasar negara berkembang memerlukan sejumlah keahlian dan rencana khusus ya. Perhatikan bagaimana perusahaan berikut mempelopori cara untuk melayani konsumen di sini tak terlihat ini. Contohnya seperti biasanya Colgate dan Palmolive ya. Ini masuk ke desa-desa di India dengan fun video yang memperlihatkan manfaat menyikat gigi. Nah, di sini jadi pemasar ini telah membuatkan pasar potensi negara berkembang dengan mengubah praktik pemasaran konvensionalnya ya. Jadi melakukan penjualan di daerah berkembang, inilah bukan merupakan bisnis biasa. Ada beberapa perbedaan ekonomi dan budaya infrastruktur pemasaran mungkin hampir tidak ada dan persaingan lokal bisa sangat kuat di sini ya. Nah, ini contoh-contoh untuk organisasi, negara organisasi dan bekerjasama dalam peraturan perdagangan internasional. Di sini ada Uni Eropa, NAFTA, dan sebagainya. Nanti bisa kalian baca sendiri ya. Ada APEC, ASEAN, dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga,
yang perlu kita lakukan dalam masuk pasar nasional. Yang ketiga adalah evaluasi pasar pasar potensial. Ya. Jadi misalkan sebuah perusahaan telah mengumpulkan sederet pasar potensial untuk dimasuki. Jadi kita segmen ya, segmen kita target ya, mana yang paling potensial yang kita bisa masuki. Jadi bagaimana perusahaan ini memilih di antara mereka. Jadi banyak perusahaan lebih suka menjual produknya ke negara tetangga yang lebih dekat ya, karena memahami negara ini dengan lebih baik dan dapat mengendalikan biaya mereka dengan lebih efektif. Di sini tidak mengejutkan bila dua pasar ekspor terbesar di Amerika Serikat ini adalah Kanada dan Meksiko karena tetangga ya, negara tetangga lebih dekat. Mereka lebih nyaman di sini ya. Atau perusahaan Swedia pertama kali menjual ke negara Skandinavia tetangga mereka. Biasanya juga Indonesia misalnya masuk ke lebih nyaman ke Malaysia atau ke Brunei, ke Thailand dan sebagainya. Nah, di sini contohnya ini Amerika ya, lebih nyaman dia menjual ke Kanada dan Meksiko. Jadi pada lain waktu kemiripan fisik ini menentukan pilihan. Ya. Banyak perusahaan AS, Amerika Serikat, ini lebih suka menjual ke Kanada, Inggris, dan Australia daripada ke pasar yang lebih besar seperti Jerman dan Prancis. Karena mereka merasa lebih nyaman dengan bahasa, hukum, dan budayanya ya di Kanada, Inggris, dan Australia tadi. Namun demikian, perusahaan harus cermat dalam memilih pasar menurut jarak. Ya. Jarak juga menentukan dan hubungannya dengan nanti distribusi, kemudian masalah budaya. Ya. Jadi selain mendapatkan pasar yang lebih potensial, perusahaan dapat terjebak juga melakukan analisis superficial tentang beberapa perbedaan nyata, ya, kunci antar negara dan menerapkan tindakan pemasaran yang dapat diprediksi. Kedua hal ini tentu akan merugikan mereka sendiri. Ini seringkali masuk akal kadang bagi perusahaan untuk beroperasi di sedikit negara dengan komitmen dan penetrasi yang lebih dalam di masing-masing negara tersebut. Secara umum, ini perusahaan lebih suka memasuki negara-negara yang pertama yang mempunyai peringkat lebih tinggi dalam daya tarik pasarnya. Yang kedua, yang risiko pasarnya lebih rendah. Kemudian yang ketiga, di mana perusahaan memiliki keunggulan kompetitif. Jadi biasanya perusahaan akan lebih senang masuk ke negara-negara yang pertama mempunyai peringkat lebih tinggi daya tarik pasarnya, yang kemudian risiko pasarnya juga rendah dan perusahaan memiliki keunggulan kompetitif di pasar tersebut. Ya. Kalau memiliki keunggulan kompetitif berarti dia bisa bersaing di situ. Ada beberapa faktor, yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Yang pertama, karena adanya keanekaragaman kondisi produksi. Yang kedua, penghematan biaya produksi atau spesialisasi. Kemudian perbedaan selera. Ya. Jadi ini ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perdagangan antar negara. Yang pertama, keanekaragaman kondisi produksi. Keanekaragaman kondisi produksi ini merujuk kepada potensi faktor produksi yang dimiliki satu negara. Contohnya, Indonesia memiliki potensi besar dalam produksi barang hasil pertanian. Dengan kata lain, melalui perdagangan suatu negara yang dapat memperoleh barang yang tidak dapat dihasilkan di dalam negeri tersebut. Jadi misalnya Singapura, ya. Di Singapura mungkin tidak ada sumber daya alamnya, jadi dia bisa melakukan perdagangan dengan Indonesia. Kita kirim barang pertanian, kemudian dari Singapura mengirim misalnya teknologi dan sebagainya. Ya. Kemudian penghematan biaya produksi atau spesialisasi. Perdagangan internasional memungkinkan suatu negara memproduksi barang dalam jumlah besar, sehingga menghasilkan increasing return to scale atau biaya produksi rata-rata semakin menurun ya ketika jumlah barang yang diproduksi semakin besar. Jadi kalau kita memproduksi barang dalam jumlah besar, mungkin biaya produksinya kecil karena kita bisa menekan biaya tetapnya. Ya. Artinya biaya tetap ini semakin besar produk kita, maka per produknya ini biaya tetapnya akan semakin kecil, ya sehingga nanti biaya produksi kita bisa menghemat biaya produksi di situ. Jadi apabila suatu negara berspesialisasi memproduksi barang tertentu dan ekspornya, biaya produksi rata-ratanya akan turun di sini.
Kemudian yang ketiga, faktor ketiga adanya perdagangan antar negara. Yang kedua, ketiga, perbedaan selera. Jadi sekalipun kondisi produksi di semua negara adalah sama misalnya, namun setiap negara mungkin akan melakukan perdagangan jika selera mereka berbeda. Contohnya di sini Norwegia mengekspor daging dan Swedia mengekspor ikan, ya. Jadi kedua negara ini akan memperoleh keunggulan dari perdagangan ini dan jumlah orang yang berbahagia meningkat, ya, karena adanya selera yang berbeda ini tadi. Jadi bisa saling bertukar, ya. Cara untuk masuk ke pasar asing ini ada beberapa. Yang pertama, ekspor tidak langsung dan langsung. Kemudian pemberian lisensi. Ketiga, usaha patungan. Dan terakhir, investasi secara langsung. Ini cara kita masuk atau cara perusahaan masuk ke pasar global, ya, atau internasional. Jadi ekspor yang pertama, ekspor tidak langsung dan langsung. Jadi memulai dengan ekspor tidak langsung, yaitu perusahaan tersebut bekerja melalui perantara tadi, independen, perdagangan ekspor berbasis dalam negeri, ya, domestik ekspor merchant. Ini membeli produk dari produsen dan kemudian menjualnya ke luar negeri. Kemudian ada ekspor langsung. Di sini di mana perusahaan memutuskan untuk menangani ekspornya sendiri, ya. Investasi dan resikonya lebih besar tapi di sini. Tetapi demikian juga potensi keuntungannya juga lebih besar, ya. Perusahaan dapat melakukan ekspor langsung dengan beberapa cara. Pertama, yaitu departemen atau divisi ekspor berbasis dalam negeri, kemudian cabang penjualan anak perusahaan di luar negeri, kemudian mendirikan perwakilan penjualan ekspor yang berpergian, kemudian mendistribusikan atau agen berbasis di luar negeri. Itu beberapa cara kita melakukan ekspor secara langsung. Kemudian memasuki pasar global yang kedua dengan melakukan pemberian lisensi. Cara ini paling sederhana bagi produsen untuk terlihat dalam pemasaran internasionalnya. Itu memberi lisensi, ya, sebagai lisensor. Ini memberikan lisensi kepada perusahaan asing menggunakan proses produksi, merek dagang, paten, rahasia dagang, atau sesuatu yang berharga lainnya dengan memperoleh bayaran fee, ya, atau royalti. Contohnya lisensi Coca-Cola. Jadi kemudian waralaba, ya, franchiser di sini merupakan bentuk pemberian lisensi yang lebih lengkap karena memberi konsep merek dan sistem operasi yang lebih lengkap. Misalnya KFC, ya. Kemudian yang ketiga, cara masuk pasar global atau pasar luar negeri, usaha patungan. Jadi investor asing dan lokal bergabung membentuk usaha patungan, joint venture namanya, di mana mereka sama-sama mempunyai kepemilikan dan kendali. Kemudian yang terakhir, cara masuk pasar internasional, investasi langsung. Di sini kepemilikan langsung atas kualitas atau produksi yang berbasis di luar negeri. Perusahaan asing dapat membeli sebagian atau keseluruhan kepemilikan perusahaan lokal ataupun dengan membangun fasilitasnya sendiri tadi. Misalnya membangun pabrik, ya, di Vietnam misalnya. Sehingga nanti bisa menghemat, ya. Biaya bisa ditekan, harga juga, kemudian distribusinya juga lebih pendek. Kemudian yang terakhir di sini untuk pembahasan ini, materi terakhir, konsep pemasaran global. Jadi pemasaran global ini pemasaran berskala luas dunia, ya. Peluang pasar selalu terbuka bagi semua pelaku usaha, tak terkecuali di pasar ekspor. Yang penting mesin kreatif dan mau berinovasi, ya, perusahaan dalam mengembangkan pasar. Pelaku bisnis yang tangguh tentu tak mudah ditenggelamkan oleh setiap perubahan tantangan bisnis, meski tantangan yang datang semakin berat. Jadi konsep pemasaran global sebetulnya sama, ya, seperti yang telah kita bahas, ya, seperti konsep pemasaran sebetulnya. Jadi adanya kebutuhan, keinginan, dan permintaan, kemudian adanya produk, ya, yang bisa kita tawarkan untuk memenuhi kebutuhan keinginan, kemudian adanya nilai dari produk tersebut, biaya dan kepuasan bagi pelanggan, kemudian
dalam pemasaran harus ada pertukaran nih, inti pemasaran dari pertukaran dengan tolak ukurnya adalah transaksi. Ya. Itu konsep pemasaran global, sebetulnya sama konsep pemasaran. Ya. Jadi yang pertama adanya kebutuhan, keinginan, permintaan. Kebutuhan seperti kita ketahui adalah keadaan di mana manusia merasa tidak memiliki kepuasan dasar. Jadi kebutuhan ini tidak dapat diciptakan oleh masyarakat atau pemasar, namun sudah ada dan terukir dalam hayati kondisi manusia sejak lahir. Ya. Keinginan adalah hasrat untuk pemuas tertentu dari kebutuhan tersebut. Ya. Jadi keinginan manusia dibentuk oleh kekuatan dan institusi sosial. Jadi keinginan ini adalah kebutuhan yang disebabkan karena faktor lingkungan. Sedangkan permintaan di sini adalah keinginan akan sesuatu yang didukung oleh kemampuan serta kesediaan membelinya. Jadi keinginan akan menjadi permintaan bila didukung dengan daya beli. Jadi perbedaan ini bisa menjelaskan bahwa pemasar tidak menciptakan kebutuhan. Jadi kebutuhan sudah ada sebelumnya. Pemasar mempengaruhi keinginan dan permintaan di sini yang bisa menciptakan ini dengan membuat suatu produk yang cocok, menarik, terjangkau, dan mudah didapatkan oleh pelanggan yang dituju. Kemudian konsep yang kedua, produk. Seperti diketahui, produk adalah sesuatu yang dapat ditawarkan untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan pelanggan. Jadi pentingnya suatu produk fisik bukan terletak pada kepemilikannya, tetapi pada jasa yang dapat diberikan. Oleh karena itu, dalam membuat produk harus memperhatikan produk fisik dan jasa yang diberikan produk tersebut. Kemudian nilai, di sini konsep yang ketiga, dan nilai biaya kepuasan. Nilai biaya dan kepuasan, nilai di sini adalah perkiraan pelanggan tentang kemampuan total suatu produk untuk memenuhi kebutuhannya. Jadi setiap produk memiliki kemampuan berbeda untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi pelanggan akan memilih produk mana yang akan memberi kepuasan total yang paling tinggi. Sedangkan nilai setiap produk sebenarnya tergantung dari seberapa jauh produk tersebut dapat mendekati produk ideal. Dalam ini termasuk harga di sini. Kemudian pertukaran, transaksi, dan hubungan, di sini konsep yang keempat, yaitu pertukaran, transaksi, dan hubungan kebutuhan dan keinginan manusia ini serta nilai suatu produk bagi manusia tidak cukup untuk menjelaskan pemasaran. Pemasaran timbul saat orang memutuskan untuk memenuhi kebutuhan serta keinginannya dengan pertukaran. Pertukaran adalah salah satu cara mendapatkan suatu produk yang diinginkan dari seseorang dengan menawarkan sesuatu sebagai gantinya. Jadi pertukaran ini merupakan proses dan bukan kejadian sesaat. Ya. Nanti bisa kalian pelajari di mata kuliah perilaku konsumen ya, dan analisis pasar dan perilaku konsumen. Jadi bagaimana konsumen ini dari awal sampai memutuskan pembelian dan bagaimana pasca pembelian tersebut produk itu diapakan oleh konsumen. Jadi di sini masing-masing pihak disebut berada dalam suatu pertukaran bila mereka berunding dan mengarah pada suatu persetujuan. Jika persetujuan tercapai, maka disebut